amazing, luar biasa. Mana suaranya? Luar biasa ya. Penontonnya dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata maupun gaib, luar biasa. Emang gaib kelihatan? Iya, itu teman-teman saya itu luar biasa. Dan ini jujur, saya ngomong dari hati yang dalam ya. Ini perempuannya semua cantik-cantik. Dan cowoknya juga luar biasa, cantik-cantik juga. Dan kebetulan ya? Mas, di studio malam ini kita penontonnya hampir 95% wanita semua. Wow. Baik, kita sapa dulu ya Ola ya. Iya, Mas Mungkin Tukul. Ola ini sapa itu nanti masa depanmu seperti mereka ya. Sapa silakan. Ibu-ibu yang sukses-sukses ya Mas Iya, Tukul. iya. Yang kanan dari mana? Luar biasa Keras ya. sekali ya Mas Iya. ya, tapi nggak kedengeran. Nah, kita sapain. Ini generasi masa akan datang luar biasa ini ya. Ini kalian lihat IP-nya 4,1 semuanya. Wow. Ya. Yang sampainya dari mana? Universitas Indonesia. Wow. Coba Ya sabar. udah nih yang warna kuning dari mana? Wow. Yang sampainya dari mana? Weh, dari Manado. 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 Yang kirinya dari mana? Keren Tikas banget. Kuningan. Kenceng ya Mas ya. Kuningan. Iya, itu luar biasa semangat. Sampainya dari mana? Sapodoting. Luar biasa. Lehernya, Ternyata bukan mata ada makhluk astral yang datang ke sini ya. Baik, tema kita sebelum saya membacakan temanya mungkin Mas Tukul, Pepi, Ola mungkin saling bercerita tentang wanita. Mungkin dari dirimu dulu atau saya dulu atau Kalau dari Ola menurut dulu? Mas Tukul, Kalau- seorang wanita di mata Mas Tukul harus seperti apa? Mas? Seorang wanita adalah sangat berperan penting dalam rumah tangga atau serta negara. Bagaimana mungkin kondusif keluarga dan kondusif bangsa kita yang tercinta. Karena ujung tombaknya adalah wanita. Ada satu wanita Mas, Ya. yang bisa dibilang sangat penting. Ya, sangat ya. penting dan itu sudah jadi bagian hidupku Mas. Ibu saya. Luar biasa. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah From the Beast to the Best. Dari yang buruk ke menjadi yang lebih baik ya. Beast the Beast. Wah, jadilah yang terbaik ya. Pemirsa. Apa Mimir sama? Bintang. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang pria yang sangat berpengaruh di Jawa Barat. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Sani dan Dede Yusuf. Luar biasa. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Mas Dede Yusuf dan Mbak. Terima kasih sudah datang dan hadir di Bukan Pak Mat. Apa kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mas Tukul gimana kabarnya? Everything yes okay. I am keep healthy and keep semili lah. Tetap sehat dan senyum terus ya. Monggo dari Mas Dede. Mas Tukul, saya terima kasih. Ini udah berapa kali saya diundang. Biasanya kalau diundang ke sini suka adegan action. Ayo sebentar Mas. Tapi malam ini mungkin saya wakilkan kepada kamu. Ini orang bagian susah-susah aja gue yang maju. Bagian duit aja lu maju duluan. Ini luar biasa. Kembali ke lab. Sebelum ngobrol panjang lebar nih, apa sih rahasianya supaya tetap terlihat romantis nih? Padahal kan dulu waktu masih pacaran Mas Dede ini bukan orang yang romantis, malah cenderung overprotective.
Please tell me the story. Ya memang mungkin saya bukan orang yang romantis, Mas Tukul, karena backgroundnya bukan inilah, bukan orang yang hobi nonton film-film romantis. Saya hobinya memang bela diri gitu. Action ya, jadi nggak romantis. Gimana mau romantis? Sayang, I love you, becik, kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Iya benar. Nggak beda jauh dengan istri saya. Sebentar. Mas Tukul juga nggak mungkin romantis. Orang dia doyan nonton kebakaran. Luar biasa gitu ya. Terus. Ya memang, tapi mungkin karena kita punya understanding. Saya pikir kalau yang namanya suami istri itu, memang kalau pacaran, dulu zaman pacaran kita selalu apa-apa kan untuk pacar gitu. Kalau jatuh kita, aduh sayang, awas dong hati-hati gitu kan ya. Itu waktu pacaran begitu gitu ya. Tapi Terus sekarang kalau udah nikah? kalau udah nikah, matanya di mana sih? Enggak itu. Tapi yang penting understanding itu Mas, pengertian ya. Jadi saya tahu misalnya istri saya itu hobinya misalnya batik atau hobinya katakanlah pernak-pernik. Maka kalau saya kemana-mana pasti yang saya cari itu adalah pernak-pernik dulu. Kembali karena saya sangat setuju dengan Mas Didi. Artinya perhatian itu penting, saling memahami kemauan masing-masing. Jadi memang perasaan wanita itu jangan sampai dijajah pikirannya maupun hatinya. Harus benar-benar dimerdekakan mereka. Jadi mereka akan sadar dengan sendirinya. Pemirsa, ada sosok wanita lain yang berada di balik kesusahan Mas Didi Yusuf. Jadi seperti apa care and share-nya, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget Mas. Oke Mas, ini Bukan Banget. Kembali ke laptop. Untuk Mas Didi nih, Mas Didi. Ngomongin soal kesuksesan, Mas Didi ini pasti tak lepas dari sosok sang istri. Nah, kalau boleh tahu dukungan seperti apa sih yang diberikan Mas Mbak Sandy untuk karir Mas Didi ini, monggo. Ya Mas, jadi kalau saya itu mungkin ya kehidupan saya ini memang dibesarkan oleh wanita ya, artinya single parents. Nah, dalam kehidupan saya juga saya diperkuat oleh sosok-sosok wanita. Salah satunya adalah istri saya, ibu saya dan anak-anak saya. Kebetulan anak saya perempuan semua Mas. Saya itu punya satu story sedikit. Yaitu begini, zamannya jadi artis itu belum ada pekerjaan tetap. Artinya kita masih jobnya masih belum tetap gitu ya. Ya. Itu biasanya jarang yang mau dinikahi sama artis. Kenapa ya? Karena jobnya nggak tetap Mas. Iya. Pengalaman kan dulu pernah ya? Pasti. Nah, ini ketika saya untuk memberikan keyakinan pada istri saya bahwa saya mampu menghidupi keluarga saya dan seterusnya, itu nggak ada jaminan Mas. Nah, ketika istri saya mau menerima saya dengan segala resikonya, bagi saya itu adalah dukungan yang sangat penuh sekali. Mensupport saya sehingga sampai sekarang susah, senang, kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita mungkin sedih, itu istri saya selalu di sisi saya. Itu yang dukungan yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Kembali ke untuk Mbak Sandy nih. Kabarnya Mas Didi ini banyak memiliki fans ibu-ibu ini. Ini nunggunya Mas Didi itu dari tahun kemarin loh ini. Begitu bintang tamu bukan mata, oh ada Mas Didi dari tahun kemarin gitu. Nah, sampai selalu dicium dan dicubit. Nah, Mbak Sandy sampai buang muka karena cemburu nih ya. Gimana nih ceritanya Mbak? Monggo Mbak. Kayak gini aja dijelosin, apalagi yang no. Jadi Mas Tukul, kalau selama ini Mas Dede masih banyak yang fans, ibu-ibu perempuan lah ya, paling banyak sekarang ini, itu saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau dulu sebagai artis tentu banyak yang ngefans, itu biasa ya.
Tapi kalau sekarang sudah bukan artis lagi, masih ada yang ngefans, itu alhamdulillah Mas. Daripada nanti kalau jalan kemana-mana tuh sudah gitu nggak ada yang nengok lagi, udah dilupakan, berarti kita kan membekas ya, artinya berkesan. Ketika mungkin dulu jadi artis, sering tampil di televisi, kemudian dan selanjutnya sampai saat ini, ya alhamdulillah ibu-ibu itu yang memberikan selalu support, dukungan kepada suami saya. Luar biasa ya. Seperti bukan mata besar ya karena pemisah ya. Bukan mata bukan siapa-siapa tanpa pemisah di rumah maupun di studio. Ya. Jadi ibu-ibu juga ikut mendukung. Ya. Jadi Mas, kalau tadi dikatakan buah muka cemberut, itu sebenarnya mungkin saya lagi kesal sama dia, bukan sama ibu-ibu. Ya. Biasa Mas. Kalau uang belanja kurang suka kesel gitu. Gitu Mas. Bercanda. Iya Mbak. Ya. Oke, tepuk tangan Mbak. Kembali ke lab. Mas Didi dulu nih. Ngomongin soal sosok wanita lain di balik kesuksesan Mas Didi, kabarnya sang ibulah sosok yang paling berperan dalam hidup Mas Didi. Boleh dong ceritain sedikit tentang sosok ibu nih, monggo. Ya sebetulnya saya harus mengatakan kalau ibu itu bagaimanapun adalah tetap yang membina, membesarkan kita dari kecil ya. Tetapi setelah itu peran berikutnya adalah istri saya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa ibu, istri ini adalah dua orang yang sangat memberikan saya motivasi, dukungan yang sangat besar. Nah, saya memang dibesarkan oleh seorang janda tua lah, kita sebut seperti itu ya. Jadi artinya ibu saya single parent sehingga membesarkan saya dengan segala jerih payahnya, kadang-kadang berperan sebagai seorang bapak, berperan sebagai seorang ibu, tentu itu tidak mudah. Nah, kebetulan karena ibu saya dulu artis, ya saya dibesarkan di dunia artis juga. Makanya ketika saya mencari istri, saya tidak nyari istri yang artis, Mas. Saya nyari istri yang benar-benar bisa menjadi ibu, rumah tangga, keluarga gitu ya. Artinya ini satu support luar dan dalam. Jadi benar-benar ibu saya mendorong saya sampai saya berhasil. Istri saya menjaga keberhasilan saya sehingga saya menjadi seorang bapak, seorang suami yang baik. Tapi Mas Tukul ya, karena ini adalah momen Kartini, saya dalam kesempatan ini juga ingin memberikan satu apresiasi, satu penghargaan kepada semua perempuan, semua wanita di seluruh tanah air ya yang telah memperjuangkan anak-anaknya. Jadi Mas, saya dalam tugas kerja saya bertemu dengan banyak masyarakat, banyak orang-orang yang anaknya sekolah tinggi, sarjana, dokter. Tapi begitu ketemu ibunya, kadang-kadang cuma tukang cuci. Atau kadang-kadang cuma menjual kue. Dan ibunya itu bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bekerja keras untuk membuat anak-anaknya berhasil. Dan anak-anaknya ketika berhasil, kadang-kadang lupa kepada ibunya. Ini saya ingin dalam kesempatan ini ingin mengajak semua penonton Bukan Empat Mata ini untuk remember your mother. Kita mengingat kembali ibu kita. Bukan hanya itu aja. Jadi Mas Tukul ya, saya kebetulan juga dulu sebagai Ketua Badan Narkotika Provinsi. Dari sekian banyak orang yang terkena narkoba, itu yang menjaga, merawat sampai mereka sembuh, umumnya itu ibunya. Betul. Yang nungguin itu umumnya ibunya. Kalau pacaran udah hilang lah, udah wassalam. Teman-teman sudah meninggalkan. Tapi ibu itu biasanya nungguin. Benar-benar sampai anak itu sembuh. Jadi artinya memang saya pikir ini momen Kartini adalah momen kita menghormati, mengapresiasi wanita, perempuan, ibu kita, istri kita, dan semua perempuan-perempuan se-Indonesia. Sangat setuju. Saya dibalik Mas Dede Yusuf untuk mendukung wanita. Karena ibu ini bagi saya, you everything. Kau segala-galanya. Berarti nggak kamu kasih tahu kali. Kembali ke lab pemirsa. Sosok wanita lain yang sangat berperan dalam kehidupan Mas Dede Yusuf tak lain adalah ibunya, yaitu Ibu Rahayu Effendi, yang malam ini akan kami berikan sebuah penghargaan sebagai Inspiring Woman versi Bukan Empat Mata. Profil singkatnya akan dibacakan oleh Ola. Silakan Ola, monggo ya. Ini juga nanti juga akan mendapatkan ya seperti Margaret Thatcher ya, The Woman Iron.
Oke, Rahayu Effendi. Siapa? Mas, Mbak. Wanita kelahiran Bogor 70 tahun silam ini merupakan pemeran wanita senior Indonesia yang sudah dikenal sejak tahun 60-an. Sosoknya yang tegas dan lembut ini menjadi kebanggaan dua orang putranya, termasuk Dede Yusuf, yang kini telah menjadi kebanggaan sang bunda di segala kegiatan anak-anaknya. Ibu Rahayu Effendi selalu berada di belakang mereka untuk memberikan support atas keberhasilan membentuk anak-anaknya yang hebat. Ibu Rahayu Effendi mendapatkan penghargaan sebagai Inspiring Woman versi Bukan Empat Mata. Salam suci Bukan Empat Mata. Kita geser dulu. Mau foto Nanti dulu kita. ini akan saya sampaikan kepada Mama. Mungkin Mama nonton di rumah. Ini sebuah penghargaan dari Bukan Empat Mata dan juga dari kita semua. Dan dari Iya. kita semua. Foto dulu, foto Mas, foto. Yuk senyum, sini, bengkuang sini. Senyum. Senyum. Mungkin Mas Dede dan Mbak Sandy ada yang mau disampaikan, mungkin ke kamera. Ya. Mudah-mudahan orang tuamu juga dapat gaji dari majikannya. Ya, untuk Mama di rumah saat ini mungkin sedang menonton, terimalah penghargaan ini. Ucapan terima kasih saya, Sandy, anak-anak, cucu-cucu Mama semua kepada Mama yang sudah memberikan kesempatan, mensupport, mendoakan, mendorong saya berada bersama dengan saya, bersama kita pada saat saya berjuang, pada saat saya melakukan tugas-tugas, memberikan doa. Tidak ada kata-kata lain selain I love you, Ma. Mungkin Mbak ini ada yang mau ditambahin? Pemirsa, jangan kemana-mana, Bukan Empat Mata masih ada memberikan beberapa penghargaan untuk wanita-wanita hebat versi Bukan Empat Mata. Jangan kemana, tetap di Bukan Empat Mata.